Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat Bapak Ibu dan Saudara semua dimanapun Bapak dan Ibu Saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Malam hari ini kembali kita belajar firman Tuhan yang saya beri judul Membentuk Karakter Sadis. Yang dimaksud adalah sabar dan disiplin. Kita akan baca sebagai ayat pembuka di Kolose 3 ayat 13. Saya akan bacakan. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Apa makna firman Tuhan yang sudah kita baca di atas? Ada dua hal yang kita pelajari dari firman Tuhan. Yang pertama, berbicara tentang sabar. Dan yang kedua, berbicara tentang disiplin. Bagaimana untuk belajar praktek hidup sabar di tengah situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Dan bagaimana untuk belajar praktek disiplin dalam menjalani hidup baik secara jasmani maupun rohani, sehingga akan terjadi perubahan karakter di setiap kita. Kita ambil contoh bagaimana fakta kesabaran yang ada di Alkitab melalui beberapa tokoh. Yang pertama, kita akan buka di Kejadian 29 ayat 18 dan 27. Saya akan coba bacakan ayat Kejadian pasal 29 ayat 18. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Ayat 27. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Ini cerita seorang Yakub, bagaimana dia dengan sabarnya untuk mendapatkan wanita yang dicintainya, yaitu Rahel. Mungkin Bapak Ibu bisa baca secara detail, tapi saya coba intinya saja, bagaimana Yakub untuk mendapatkan seorang Rahel. Dia bersedia dengan sabar untuk bekerja 7 tahun untuk mengikut Laban, dan pada saat waktunya dia untuk menikah, ternyata yang diberikan adalah Lea, bukan Rahel seperti yang diinginkannya. Baru 7 hari kemudian Rahel diberikan kepada Yakub, itu pun diminta untuk bekerja 7 tahun lagi. Jadi totalnya ada 14 tahun plus 7 hari. Mungkin bagi seorang pemuda zaman sekarang untuk mendapatkan seorang wanita idaman dengan
rentang waktu 7 tahun mungkin hal yang memberatkan ya. Tetapi Alkitab mencatat bagaimana seorang Yakub dengan sabarnya untuk mendapatkan wanita yang dicintainya selama 7 tahun plus 7 hari plus 7 tahun lagi. Yang kedua, berbicara tentang fakta kesabaran di dalam Alkitab, kita akan buka di Yosua 6 ayat 2 sampai dengan 4. Saya akan bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Jadi Yosua dan pasukannya untuk meruntuhkan tembok Yeriko, dengan sabar mereka mengelilingi tembok sebanyak 13 kali. Dengan perhitungan setiap hari 1 kali selama 6 hari 6, ditambah hari yang ke-7 itu 7 putaran. Jadi ada 13 hari. Satu tokoh lagi sebagai contoh fakta tentang kesabaran di dalam Alkitab, saya akan bacakan di 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 11 dan 13. Saya akan bacakan. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Jadi Bapak Ibu bisa baca lagi secara detail. Tetapi intinya, seorang Naaman ini dengan kesabarannya berhasil mengalahkan kemarahannya untuk bisa sembuh penyakit kustanya dalam hitungan cepat, bukan lagi dalam hitungan hari. Dari ketiga hal, dari ketiga contoh di atas, ada yang kita ambil garis besarnya berkaitan dengan kesabaran, baik itu hitungan tahun yang dialami oleh Yakub, hitungan hari yang dilakukan oleh Yosua dan bangsa Israel, maupun dalam hitungan jam yang dilakukan oleh Naaman. Suatu kali di sekitar tahun 96 sampai 2000, mungkin Bapak Ibu Saudara masih ingat ketika itu jalur Pantura sedang dilebarkan dari 2 lajur menjadi 4 lajur. Saat itu saya berangkat dari Tegal jam 21 ya.
menuju ke Semarang, dan saat itu kebetulan saya mengendarai mobil sendirian karena ada urusan pekerjaan yang mendadak. Sampai di Subah sudah masuk kemacetan dan terjadi kemacetan yang sangat panjang sehingga semua kendaraan berhenti total. Apalagi jam-jam sekitar jam 11, jam 12, jalur Pantura penuh sesak oleh kendaraan-kendaraan berat. Nah, saking lamanya antri menunggu pergantian jalan di satu sisi, tanpa sadar saya tertidur. Tiba-tiba saya dikagetkan oleh suara klakson kendaraan di belakang saya. Dan saya begitu kaget karena antrian di depan mobil saya sudah nggak ada lagi. Karena sudah jalan semua. Saya coba lihat jam, ternyata saya sudah tertidur kurang lebih 1/4 jam atau 15 menit. Pertanyaannya jadi, apakah itu termasuk kategori kesabaran buat saya secara pribadi? Nah, bagaimana sih kita bisa meroleh kesabaran? Karena tadi kesabaran itu bisa berhitung dalam tahun, dalam hari, dalam jam. Tapi contoh keseharian ini bisa terjadi di mana saja. Bisa terjadi Bapak, Ibu, Saudara bisa ngalami. Contoh saja, pada saat kita bangun pagi, habis baca firman dan doa, mau mandi ternyata semalam lupa isi air tandon. Jadi nggak ada air. Kita harus sabar. Mau nyalain pompa air, tiba-tiba listriknya mati. Sabar. Istri mau masak air, ternyata gasnya habis. Sabar. Mau berangkat kantor, ternyata ban kendaraannya kempes. Sabar lagi. Panggil Gojek, nggak direspon karena jam-jam sibuk. Sabar. Lalu mau tumpahin kemarahan sama siapa? Kalau kita tidak belajar sabar untuk satu masalah, untuk 2 masalah, untuk 3 masalah, dan mungkin untuk berapa masalah. Ternyata manusia bisa belajar sabar itu melalui tahap kesukaran yang dihadapinya. Dengan kata lain, kalau kita belajar tentang filosofi kesabaran, sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya mendadak, sekolahnya seumur hidup. Jadi bagaimana untuk belajar praktek sabar? Secara teori mungkin ada beberapa poin. Contoh yang pernah saya hadapi yang tadi saya ceritakan pada saat saya mengalami kemacetan di Subah. Yang pertama relaksasi, tarik nafas dalam-dalam. Itu pun saya lakukan pada saat memasuki kemacetan. Kemudian belajar memahami persoalan dari berbagai sudut pandang. Saya juga memahami, oh ini sedang ada pelebaran jalan. Belajar memahami situasi lebih detail. Oh ini karena dibuka bergantian satu arah, maka kendaraan bisa macet. Belajar menerima situasi tidak nyaman dengan terbuka. Saya juga mengalami belajar untuk menerima situasi. Memang saat ini situasinya sedang ada pelebaran jalan. Belajar jangan berkata tidak, tetapi gantilah dengan kata belum. Jadi saat itu saya juga berkata, oh ini belum waktunya kita jalan. Tapi tidak berkata, tidak jalan, tapi oh ini waktunya belum jalan. Belajar mengalihkan perasaan frustasi yang berkepanjangan. Siapa yang gak frustasi kalau macet total sedemikian lamanya? Jadi saya alihkan untuk setel radio dari mobil, beristirahat tidur yang cukup,
Saya lakukan juga, saya sampai ketiduran. Belajar tetap aktif, jangan hanya diam. Nah ini mungkin saya males karena saya udah tengah malam, masa saya harus keluar mobil, harus jalan-jalan. Atau belajar untuk tidak terburu-buru dalam mengerjakan satu. Emang rasanya terburu-buru pada saat itu. Kenapa? Karena sudah begitu malam, sudah capek. Apalagi belajar senantiasa mengucap syukur. Dari beberapa poin untuk cara mempraktekkan uji kesabaran, 3 poin itu pun saya tidak bisa lakukan. Dan itu ternyata buahnya bukan buah sabaran. Kembali lagi, poin yang kedua adalah tentang disiplin. Kita kembali belajar dari firman Tuhan di Kejadian 29. Saya akan baca di ayat 20, 28, 30. Ayat 28, maka Yakub berbuat demikian. Ia mengenapi ke-7 hari perkawinan dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel, anaknya itu menjadi istrinya. Sebelumnya di ayat 20 tertulis, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Dan di ayat 30, Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Artinya apa? Di sini seorang Yakub begitu disiplinnya untuk meraih cintanya kepada Rahel. Selain sabar, dia juga tetap disiplin bekerja bertahun-tahun demi Rahel. Tanpa disiplin, tanpa kesabaran, tidak mungkin seorang Yakub bisa mendapatkan wanita yang dicintainya. Yang kedua, kita baca di Yosua 6 ayat 10 dan 16. Ayat 10, demikian firman Tuhan. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Ayat 16, lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Jadi untuk meruntuhkan tembok Yeriko, bangsa Israel ini pun selalu disiplin dalam mengatur tempo untuk mengelilingi tembok Yeriko tersebut sesuai dengan perintah Yosua. Artinya apa? Tetap disiplin sesuai aturan yang berlaku. Yang ketiga, di 2 Raja-Raja 5 ayat 12 dan 14 saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Ayat 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Jadi seorang Naamán yang dengan disiplin dia mengatur pola pikir dan emosi jiwanya,
untuk bisa sembuh. Artinya apa? Naaman tetap mengontrol disiplin hati setiap saat. Dia bisa marah, tapi dia juga berdisiplin untuk bisa ubah kemarahan menjadi hati yang menerima, hati yang bisa menerima nasihat dari orang lain. Dengan kata lain, disiplin itu merupakan dasar akan datangnya kesuksesan buat seseorang. Disiplin juga merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Jadi, bagaimana seorang atlet bisa memenangkan pertandingan kalau dia tidak disiplin berlatih dan menurut kepada pelatih? Bagaimana seorang bisa berhasil dalam dietnya kalau tidak disiplin berolahraga dan menjaga pola makannya? Bagaimana seorang bisa terbebas dari virus corona kalau tidak disiplin dalam melakukan 3M dan menjaga imun tubuhnya serta teratur pola makannya? Kembali kita belajar praktek disiplin, belajar memanage waktu. Kita belajar setiap hari bagaimana waktu begitu berharganya, kita atur waktunya. Kapan kita bangun tidur, kapan kita baca firman, kapan kita doa, kapan kita bekerja di kantor, kapan kita pulang dari kantor. Belajar untuk menepati janji. Biasanya kalau janji untuk ibadah, janji untuk komsel seringkali tidak tepat waktu. Tetapi kalau untuk janji untuk ketemuan makan-makan akan senantiasa tepat waktu. Ini kita belajar bagaimana untuk menepati janji. Belajar untuk tidak melanggar peraturan. Aturan untuk tetap pakai masker, tapi tetap dilanggar dengan alasan sumpek, nggak betah, nggak bisa napas. Padahal itu satu aturan, dan itu satu hal yang untuk belajar kita disiplin. Belajar mengerjakan tugas-tugas selalu tepat waktu, apapun yang diberikan kepada kita. Tugas dari Ibu Gembala untuk menulis renungan, kita pun tetap belajar disiplin. Belajar merapikan segala sesuatu yang telah dilakukan. Kalau kita habis baca firman, taruh Alkitab di tempatnya semula, itu pun satu disiplin. Belajar makan dengan teratur 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Jangan belajar makan dengan teratur, sehari makan, sehari tidak. Belajar beribadah tepat waktu. Dan belajar datang ke tempat kerja juga tepat waktu. Ini adalah cara bagaimana kita belajar mendisiplinkan diri sendiri. Dan secara keseluruhan, saat-saat seperti sekarang ini, kita betul-betul diarahkan, diperhadapkan kepada praktek sabar dan disiplin, praktek sadis. Ketika saat ini saudara sedang kehilangan pekerjaan karena di PHK, tetap bersabar dan disiplin berpautan dengan Tuhan. Ketika saat ini keuangan saudara menurun drastis karena pandemi, tetap bersabar dan disiplin berharap dengan Tuhan. Ketika saat ini saudara sedang bermasalah dengan suami, dengan istri, dengan anak, tetap bersabar dan disiplin merendah di hadapan Tuhan. Ketika saat ini saudara sedang menjomblo, tetaplah bersabar dan disiplin menanti waktunya Tuhan.
Ketika saat ini saudara sedang berharap ibadah bersama kembali, tetaplah bersabar dan disiplin menunggu rencana Tuhan selanjutnya. Kesimpulannya, pada dasarnya Tuhan Yesus menghendaki adanya perubahan karakter pada setiap manusia, khususnya pada tingkat kesabaran dan kedisiplinan. Karena ketika kedua faktor itu terabaikan, maka hidup kita seperti lepas kendali. Kita senantiasa belajar dengan sudut pandang positif terhadap satu masalah untuk bisa praktek tentang hal kesabaran dan disiplin. Sebagai ayat penutup, kita akan baca di Roma 12 ayat 12. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua.